sakti tenan gue. Oh, belum seberapa, itu baru 0,3% itu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kamin, seorang dukun santet yang ingin menghabisi Gus Nur Samsun. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan mengobrak-abrik eksistensi para dukun santet. Dan dengan ilmu hebatnya, dia ingin membuat perhitungan. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan Gus Nur Samsun menghadapi sang dukun Kamin ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Nuwun. Assalamualaikum. Kok Sampean Mbah Kamin. nggih leres. Gua mau kok pinara riyen. Pripun Mbah? Aku ki ngundang awakmu mergo aku ndelok nang YouTube kuwi kok jare awakmu gaene nekani dukun-dukun bukannya sadar terus maksudnya ini. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh Mbah Kamin, seorang dukun santet yang sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan memberantas para dukun santet. Kisah tersebut bermula dari dukun Kamin yang mendapatkan banyak cerita dari para teman dukunnya, bahwa dunia perdukunan saat ini menjadi gempar atas aksi seorang spiritual yang bernama Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun itu biasa mendatangi rumah atau bahkan tempat ritual para dukun santet, yang tujuannya adalah agar sang para dukun berhenti dari aksi perdukunannya. Menurutnya para dukun itu telah berbuat sesat, juga telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Nur Samsun meminta para dukun bertobat dan meninggalkan semua bentuk kesesatan dan kejahatannya. Tentu saja sang para dukun tidak bersedia menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan menjadi dukun itu adalah sudah menjadi pekerjaannya. Dia mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, adalah juga dari penghasilannya menjadi tukang santet tersebut. Sehingga kemudian, terjadilah pertarungan sang para dukun dengan Gus Nur Samsun. Namun ternyata, tidak ada satu orang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Sehingga kini eksistensi para dukun santet menjadi sangat terancam. Selain itu, aksi Gus Nur Samsun juga diupload di channel YouTube, sehingga banyak orang yang kemudian melihat dan mendukungnya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh sang dukun Kamin ini. Setelah mendengar cerita dari para teman dukunnya yang demikian, dukun Kamin menjadi penasaran, dan kemudian mencoba menyaksikan setiap aksi Gus Nur Samsun tersebut di media YouTube. Namun tidak sama dengan orang kebanyakan. Dia malah sangat marah dengan aksi Gus Nur Samsun itu. Dia yang adalah juga seorang dukun santet merasa tidak terima
Para dukun didatangi dan diminta berhenti dari pekerjaannya. Lebih-lebih ketika melihat banyak dukun yang kemudian dihajar oleh Gus Nur Samsun. Dukun Kamin murka, dan hatinya seperti mendidih. Sebab itulah dia kemudian melayangkan tantangan kepada Gus Nur Samsun. Jika memang Gus Nur Samsun orang yang pemberani dan hebat, dia menantangnya agar datang menemuinya di rumahnya. Dia ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin menghancurkannya. Dan karena diundang dukun Kamin itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi undangan tersebut. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah mereka bertemu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Dukun itu rata-rata menipu. Yang benar menurut saya cuman dukun pijat, dukun urut, dukun sunat. Nek dukun kaya aku, kuwi tanah jenis gaya aku ngono kuwi. Nek wong jaluk tulung tak tulungi, kuwi jaluk tulung apa? Ya rata-rata orang datang ke sini minta tolong apa? Ya misalnya jaluk warisan, jaluk penyandat wong, terus jaluk golek pengasihan, ya sebagainya lah pakai. Nah, dan itu sampean terima? Ya tak terima tuh Gus. Wong Terus sampean layani? ya tak layani wong kaya aku. Pekerjaan yang lain nggak ada? Ya arep maju ya gak iso. Kenapa nggak bisa punya tangan, punya kaki? Iya, tapi memang keahlian aku kuwi. Apa keahliannya? Keahlian aku yo nulis wong nek ndelok tombol ya tak tambani jaluk penyandat wong tak santet. Nah, kira-kira siapa yang salah? Nek bab salah orane iki tergantung Apa? tergantung ning awake dhewe-dhewe. Wong aku dijaluk itu lho. Kan pekerjaan yang lain kan banyak. Bisa jualan, bisa dagang, pabrik atau apa, kuli atau apa, proyek kan bisa. Hah? Tapi aku mau nek kerja-kerja ngono kuwi mau. Kenapa nggak mau? Terlalu abot. Menak aku nyambet wong. Kayak barisan wong. Terus? Itu duitnya luwih gede. Oh. Alasannya karena uangnya besar. Iya toh. Nah, gini loh. Saya memberantasi dukun dan menobatkan dukun itu supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar, hidup yang benar, tidak menyesatkan orang, tidak syirik, tidak musyrik. Itu tak kanggone se ngono, nek kanggo ku ora. Gini loh, Pak. Tanganku saka kono. Oke. Jadi begini, pekerjaan yang mulia menurut Allah itu adalah takwa, bukan nyantet. Bukan nyantet. Iya, takwa nek kanggone sampean. Nek kanggoku Ya tetep kerja aku kuwi kok. Loh, tujuan saya mendatangi dukun supaya tobat, terus belajar ngaji, terus sholat dan sebagainya. Nah sekarang saya tanya, sampean sholat nggak? Aku kok gak sholatku dhewe nek. Sholatnya sendiri maksudnya gimana? Sholatku dhewe. Dhewe anutane. Oh, sendiri-sendiri anutannya. Oh. Terus yang sampean anut itu sholatnya bagaimana? Aku sholatnya madhep ngetan. Mergo srengenge metu kok etan. Mereka sholatnya dari Oh, sholatnya menghadap ke timur karena matahari terbitnya dari timur. Iya. Terus yang sampean sembah siapa kalau bukan Gusti Allah? Sing tak sembah ya sing Maha Pitaya. Sing Maha Pitaya berarti Sang Yang Pitaya. Sang Yang Pitaya. Iso. Oh. Lah Sang Yang Pitaya kuwi kan demit. Jin itu. Yo gawe demit gawe jin. Nyatane iso bantu aku. Kenyataannya bisa membantu. Iso bantu aku. Oke. Terus tujuan sampean telepon WA pengen ketemu sama saya karena ketidakterimaan dan karena sampean penasaran alasan saya kenapa saya memberantasi dukun, memerangi dukun. Nah, tujuannya apa? Tujuannya aku pengen ngetes kadek gayamu. Siji, aku gak terima kanca-kancaku kabeh dukun kok berantas. Loro, awakmu tak undang ning kene perlu lihat tak jajal sak pira kesaktianmu. Aku nggak punya kesaktian. Yang punya kesaktian itu Allah. Yang punya kesaktian itu Allah. Ora usah bertele-tele ngomong, poin ae. Tujuanku ngundang Gus Rene tak tantang. Nah, kenapa harus nantang saya? Mergo aku gak terima kanca-kancaku berantasi kaya ngono. Loh, itu kan masalah saya dengan teman-temanmu, bukan masalah saya dengan sampean.
Jadi kanca-kancaku kuwi aku dulu ning YouTube mbok berantasi kabeh. Awet telur ngantek kidul. Lah, kan saya nggak merugikan sampean toh, Mbah. Ya memang aku kan merasa dirugekno, tapi sebagai kanca dukun tetep gak trimo, usah aliran. Kalau alasan itu nggak logika, Mbah. Nggak logika alasan itu. Gak logikane piye? Ya karena saya nggak kenal sampean, saya nggak pernah merugikan sampean, sampean juga nggak merugikan saya. Lah kok sampean itu tidak terima? Masalahnya apa? Masalahnya aku gak trimo kanca-kancaku kabeh. Ya itu kan urusan temanmu, bukan urusanku. Iya, temanku. Tapi kan alure neng awakmu. Mergo awakmu sing tantas. Gitu. Ngerti karepku? Enggak ngerti. Terus? Aku ki berantas kanca-kancaku genti, aku sing bantu kanca-kancaku sing berantas. Jadi begini, Mbah. Saya luruskan ya. Saya luruskan. Saya mengajak teman-teman sampean itu untuk bertakwa kepada Allah. Karena sesuatu manusia yang mau bertakwa kepada Allah, barang siapa sesungguhnya yang mulia di hadapan Tuhan, itu adalah orang yang golongan orang yang bertakwa kepadanya. Karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha teliti. Ora usah mbok ceramahi, ora usah bertele-tele, nyeramahi aku. Ya terserah. Karena bagi saya, menurut saya itu yang benar. Inna akramakum indallah atqakum. Aku gak kenal ngono kuwi. Nah, terus gimana? Kalau memang awakmu rene, aku pengen bales kanca-kancaku sing wis berantas. Ya, tanya saja sama teman-teman sampean. Kenapa harus tanya sama saya? Nah, mergo awakmu sing berantasi kanca-kancaku. Kan yang berantas bukan cuma saya saja. Banyak yang memberantas, bukan cuma saya. Kenapa harus bermasalah dengan saya? Salah sijine awakmu. Oh. Jadi pemanek kanca-kancamu tak tantang pisan. Ya kalau mereka mau ketemu sama sampean, kalau enggak, Ora gelem tak goleki. berarti sampean punya nyali. Percuma jadi dukun berarti nyari. Oh gitu. Ya begitu pula dengan saya. Ya percuma saya tukang memberantas dukun kalau saya nggak berani datang ke sini. Lah iya saiki dibuktekne, pengen jajal. Apanya yang mau dibuktikan? Pengen jajal sakti amu kuwi lho. Kan saya udah bilang saya nggak punya kesaktian. Yang punya kesaktian itu hanya Allah, Tuhan. Teko ndi katidayaanmu? Saya nggak punya kedikdayaan. Saya punyanya cuman nih rokok nih. Rokok. Tut dulu. Gak usah berantem, gak usah padu. Rapi. Elek ngono kuwi. Ya saiki ngene. Aku pengen kan wis ketemu iki karo sampean. Mbah, sapa Mbah Kamit apa Mbah Kamin apa sapa jenenge sampean? Mbah Kamin. Mbah Kemin. Nah, aku wis kadung ketemu karo Mbah Kemin iki. Kira-kira Mbah Kemin gelem tobat ora? Aku gelem tobat. Tapi nek wis mbok kalane. Kakeh wong dukun iki munine kaya ngono kuwi. Kebanyakan dukun itu bilangnya seperti itu. Tapi kenyataannya ampun-ampun di depan saya, di belakang saya ya maksiat lagi. Pokoknya intine aku pengen jajal kamu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjajal? Ya, adu kan ragat. Seperti apa? Contohkan seperti apa? Ya, kene rasakno dhewe. Oh gitu. Iya, Ya sudah. rasakno dhewe. Aku merasakan rokok. Sakti tenan gue. Oh belum seberapa, itu baru 0,3% itu. Karena saya sambil santai, sambil rokokan, sambil duduk saya. Belum seberapa saya. Keluarkan semuanya. Mana? Katanya hebat. Yo, entah ini sih. Ora kena tak. Gua opal, untung aku akal. Oh, nggak bisa pakai okol tapi pakai akal. Iya toh. Ya, bisa tunggu. Entah ini sih.
Oh, Ya iki ya kali. oh ini namanya akal. Iya no. Kalau bisa nyantet saya puas gitu kan? Ya puas aku. Nggak takut seperti teman-temanmu itu. Ora. Dukun ki kandanannya memang angel. Nggak nak sampean tepar kalah bingung. Ora gelo taniati. Oh sudah diniati. Ya sudah. Alah. Nek kowe sok rasane engko arek rasa awakmu mati nanti. Nak. Oh ya. Ya kalau bisa membunuh saya, mematikan saya ya saya terima. Tetapi kalau nggak bisa ya sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nggak kerasa apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya bisa nyantet. Sakti tenan kowe. Pasti nggak? Entar ono sih. Ini seperti dikritik-kritik, Mbak. Ini santetnya itu, alah, baru santet-santet ecek-ecek ini, Mbak. Keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sumun bukman omyom fa'ablayarjun. Dukun Kamin berusaha menghancurkan Gus Nur Samsun dengan ilmunya. Juga dengan keris pusakanya, yang katanya sakti mandraguna. Akan tetapi, semuanya itu tak berarti bagi Gus Nur Samsun. Bahkan Gus Nur Samsunlah yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Gus Nur Samsun menghajar sang dukun dengan ilmu pamungkasnya. Sehingga tak ayal, sang dukun Kamin langsung tumbang di lantai rumahnya. Tubuhnya diam tak bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Mbah Kamin, sang dukun santet yang sok mengaku hebat itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.